Ya, kalau dibuangan udah semua begitu. Anak saya aja lagi ngebeko, keluar darah pemuncrat. Darah kaki kaos ini udah kayak orang dipotong ya, basah semua. Tuh, kiriman teluk. Emang saya mula pertama tuh nemu bayi kembar. Masih ada baliknya dah ya, masih ada ucus-ucusnya itu. 2, laki 1, perempuan 1, itu masih segar. Darahnya aja masih bagus. Tuh saya pandiin dah, biasa kayak orang mandiin sini kita mati ngedadak gitu ya. Sabun apa, beliin laun putih sama saya. Terus tuh, ya udah dikubur kan ada yang bisa didoain. Nah, sorenya mangkat maghrib, seduhin susu sama bubur. Kalau bayi mah begitu ya. Mayat-mayat begitu ya banyak sih Bang. Sebenarnya mah saya sendiri juga bagian bukan nemu mayat juga pernah nemu lah. Salah satu sebagian tubuh orang tuh pernah nemu juga. Di dalam bungkusan rata-rata orang nemu tuh di dalam plastik hitam, sablon tuh, sablon hitam yang rata-rata itu. Kadang-kadang kan pas dibuka tuh dikira apa ya, pas dibuka tuh ya. Kalau dimimpiin mah ya pernah, waktu saya nemu itu aja mintanya di mimpinya minta dibalikin, minta disatuin. Ya saya ketemunya cuman sebagian, sedangkan kamu sebagian lagi di mana? Saya kan di dalam mimpi kan ngomong gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan sekarang kita ada di channel Telusur. ...26 Januari 1986, lahan di Bantar Gebang resmi menjadi tempat pembuangan sampah terpadu atau biasa disingkat dengan nama TPST. 8.000 ton sampah per hari dari berbagai wilayah masuk ke Bantar Gebang. Hingga per tahunnya rata-rata Bantar Gebang ini bisa menampung sampah hingga 2,29 juta ton. Bahkan dari data yang kita terima di tahun 2019, saat ini sudah terisi 39 juta ton sampah atau setara dengan gedung 16 lantai. Wow. Bantar Gebang tak hanya menyimpan gunungan sampah dan beragam kisah perjuangan para pemulung yang berjuang untuk mengais rezeki. Di tempat ini ternyata juga banyak menyimpan kisah-kisah mistis yang dialami oleh warga sekitar di antara bukit-bukit sampah. Dan di kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Nul dan Pak Denny. Mereka berdua merupakan warga yang sudah lama tinggal di Bantar Gebang. Nah, menurut kesaksian dari para warga, ada sosok gaib yang cukup terkenal bernama Mbah Peteng yang suka mendatangi para warga dalam mimpi. Sosok Mbah Peteng ini dipercaya sudah lama mendiami lahan sekitar Bantar Gebang. Ada kisah yang cukup miris yang kita dapatkan dari kesaksian Ibu Nul, di mana beliau cerita kalau dia dan juga anaknya pernah menemukan mayat bayi kembar di Bantar Gebang ini. Dan menurut beliau, di Bantar Gebang ini, para warga sekitar memang beberapa kali sering menemukan mayat. Bahkan ada mayat yang pada akhirnya dikubur di tumpukan sampah. Namanya Ibu Sanul. Umur saya tahu ya, kurang tahu. Hampir ada ya 50 tahun saya.
Ada udah punya cucu 6 sih. Ya emang tempat sini emang angker. Hadiahnya aja orang aja pada takut di sini. Semenjak saya tempatin di sini, ya itu biasa aja. Cuman kalau dia lagi keluar emang ada berat sini, kuno padu perinding lah. Iseng kita jadinya kalau keluar malam tuh jam 3. Kalau bulan puasa tuh saya jarang tidur, sukanan ada. Cuman gitu ya kayak orang kelebat gitu ya. Cuman enggak nyata doang, kelihatan gitu kelebat gitu doang. Ada kalau lagi ngebuang air tuh samping rumah pun petek itu gede. Ada emang. Kalau ini bukan angker lagi nih yang dipakai tempat duduk saya ini, emang ini yang nggak ditebangnya kan pohon kayak begini nih. Ya tingginya kayak begini, ini kan dulu mah kayak rawa-rawa gitu. Apalagi yang namanya ular-ular itu nggak tahu ular jadi-jadian, kayak nggak tahu ular beneran, emang banyak di sini. Di sini yang punya jadi gituan namanya Mbak Peteng. Katanya tuh, kata yang punya tanah sini, tuh nenek-nenek. Emang sering kalau ngimpi seringnya balik ke sini ke saya. Iya, namanya katanya Bu Peteng. Saya kayak suka nanyuguh, saya nyebutnya itu. Sekarang berhubungan nanya sama kiai nggak boleh nyuguh-nyuguh gitu ya. Suka datang kalau ngimpi-ngimpi di orang saya, datangnya balik ke kemari. Sama orang saya yang ngimpi mas, emang enggak orang saya. Datangnya kemari baik. Itu emang ada di sini sih gitu-gituan. Dulu kan ini hutan bang. Hutan ya? Bukan hutan-hutan lagi, nggak ada yang berani ke sini dulu. Bukan orang-orang yang ya termasuk ngerti ini malah bisa nyinglarin makhluk-makhluk begitu mah nggak ada yang berani ke sini mah. Datang ke mimpi dia ngasih kayak omongan gitu nggak? Kasih omongan, cuman katanya kalau pengen ada milik rezeki katanya sono aja di Kebuangan. Tapi ya saya nyari orang saya jadi bukan dapat milik, bukan dapat penyakit, tapi orang-orang yang nemu milik. Tuh, orang-orang terus yang nemu milik. Kemarin mau cakupan ginian dijual dapat 38 juta. Terus ada yang dapat duit katanya 8 juta. Tuh. Nyamperin ke mimpi orang lain juga nggak ya di sekitar sini? Sering katanya ada yang ngimpiin. Cuman tuh orang nenek-nenek itu teh bawa gembolan baik, nyangkil gembolan. Tapi nyata banget kata orang saya tuh bawa gembolan. Nah, kalau minta milik minta rezeki adanya di situ, tempat buangan. Kon sini sering buat nemu dolar. Iya, tukang beko aja nemu dolar kemarin ini berapa ditukarinnya gede juga dapatnya. Emang saya mula pertama tuh nemu bayi kembar. Masih ada baliknya dah ya, masih ada ucus-ucusnya itu. 2, laki 1, perempuan 1, itu masih segar. Darahnya aja masih bagus. Tuh saya pandiin dah, biasa kayak orang mandiin sini kita mati ngedadak gitu ya. Sabun apa, beliin laun putih sama saya. Terus tuh, ya udah dikubur kan ada yang bisa didoain. Nah, sorenya mangkat maghrib, seduhin susu sama bubur. Kalau bayi mah begitu ya. Itu udah. Nah kalau yang kedua, yang anak saya bawa, nah itu siang jam 2-an. Namanya saya tamain Sahodah namanya. Yang perempuan sih kuburnya di makam. Tuh numpang temen yang punya kebun di situ, kata dia boleh. Emang makam itu mah makam dia kalau warga dia. Bubur sama susunya itu ditaruh aja apa gimana? Ditaruh pendaringan. Apa saya sebutin namanya? Alimahumah. Di dalam impian nyata sampai ke saya pengen nete. Kalau saya mah bukan ibu lu, cuman gue mah ibu angkat ngurusin lu, mandiin lu, menimbang di sia-sia, kata saya gitu ya. Lah saya urusin gitu. Ya entar dah dibeliin susu sama saya gitu. Saya beliin susu. Malam Senin saya seduhin tuh susu sama bubur. Iya Pak, saya ngurusin itu bocah, ada datang di dalam impian ada. Kalau warga lain tuh dari yang ibu tinggal di sini atau ibu yang tinggal yang di sana gitu ya sebelumnya, itu pernah ada juga nggak Bu yang nemuin mayat terus dikubur gitu? Ada, cuman ada yang dikubur di sampah juga, nggak dipandin lagi tuh mah. Tuh langsung ya hampir kemarin hampir jalan 2 bulan enggak
cuman sekali doang lagi bulan Roah kayaknya. Hampir setahunan dah ya. Tuh, tahu tuh ngubur siapa-siapanya mah. Banyak emang angker bang, tapi bukan di sini doang sih. Sekitar Bulog emang banyak. Pernah saya di sini 1 tahunan di sini, itu mah bukan orang, saya sendiri yang denger gitu. Yang dengar suara kan dulu ini ada yang meninggal 3 orang katanya satu keluarga. Itu kalau suaranya saya dengar itu minta diantar pulang tuh. Tolong anterin pulang saya tuh, waktu itu kalau nggak salah malam Jumat tuh pas saya keluar sekitar setengah 1 malam ada yang minta tolong, nangis-nangis tuh. Itu habis nemuin ya katanya ada orang meninggal satu keluarga. Minta dianterin pulang, pas saya samperin tuh ke tempat suara itu udah nggak ada. Suaranya nggak ada, penampakannya nggak ada itu. Itu mah bukan orang, saya sendiri yang denger itu. Satu keluarga, anak, bapak sama mamahnya yang jelas itu. Ada lagi nggak sih Bu sosok gaib yang ada di sini? Ada. Cuman ya saya kata temen juga, dia nyari jam 1 malam. Katanya sepotong ular, sepotong manusia. Ini sini patok besi. Situ dulu mah rawan banget apaan. Tuh, ada apa baik, ada orang nyari katanya di belakang, ada yang bonceng. Tuh, nah gituan kuntilanak sih kayaknya mah, katanya rambutnya panjang. Tuh, serem banget dulu mah di sini. Tuh apa aja bocah kecil aja banyak. Tuh, yang masuk ke mantu saya. Ya ngapain ya kalau lagi ya biasa aja, kalau lagi tuh mantu saya baju merah sering surupan mulu. Surupan dari sini, dari buangan atas, anak kecil pada kumpul di situ. Itu pas kesurupan dia ngomong sesuatu nggak Bu? Kagak, cuman katanya pengen minum air kelapa doang. Dan beliin air kelapa segituan. Langsung hilang? Iya, langsung hilang. Kan ada orang bisa pentengokin supaya dia keluar. Tapi kalau abang sendiri pas abang pindah ke sini nih Bang, udah dikasih tahu nggak sih Bang? Ya hati-hati kalau di sini ada gitu-gitu. Ya banyak bang yang ngasih tahu begitu mah. Oh, gitu. Hampir semua orang yang udah senior saya tuh, Iya. hampir semua orang ngomong hati-hati, jangan sembarangan dari ucapan, dari apa. Iya, banyak yang bilang sama saya, banyak yang cerita gitu, sering kayak macam ketemu pulang dari Bulog tuh ketemu pocong lah, ketemu ular lah, ketemu apa, tapi katanya kayak macam ketemu ular. Kayak cerita temen kemarin nemu ular, pas mau dimatiin, digebugin, ular itu jadi batang kayu bang. Jadi batang kayu, itu temen saya masih ada orangnya juga. Iya, dia kan pulang kerja, bukan 1 orang, 3 orang. Yang 2 orang ngelihat, yang 1 orang nggak ngelihat, katanya nemu pocong tuh loncat-loncat katanya. Cerita teman saya itu, makanya yang 2 orang tuh lari terbirit-birit bahwa ngelihat pocong itu. Tapi yang 1 orang mah biasa aja, celingak-celinguk, bingung lihat teman pada lari katanya. Nggak ngelihat sama sekali yang satunya sama orang 3 tuh. Cerita sama saya tuh, yang 2 mah sampai pada babak kakinya juga orang pada jatuh lari bang, ketakutan. Tapi yang 1 orang tuh enggak, biasa aja. Lo kenapa pada lari, orang pocong katanya loncat-loncat begitu lo. 3 orang itu nemunya di sini nih, pas tikungan. Dulu kan ada pohon di situ. Oh, ada pohon Jembatan, iya, ada pohon di situ. Ibu pernah denger gak Bu dari warga yang lain kalau ada yang ditampakin atau ada yang digangguin gitu? Iya belum, kalau orang kesurupan mah emang ada sih, sering kesurupan mah. Ya apa yang nembrong paling kalau warga dia, atau mau tuanya, atau engkongnya gitu. Ya cuman kan kalau kita panggilin orang bisa hilang, paling katanya pengen ngopi, seduin kopi kalau malam Jumat. Saya kalau emang kesalahan saya minta dimaafin, tahu kekencingan atau keinjak gitu ya. Masukan pengen dibeliin body, pengen beliin bedak, beliin pakaian, beliin kaca, saya beliin tuh. Sorenya nyurup, paginya saya beliin ke pasar Setu kono sama orang saya. Kolot berapa? Kolot 250 tuh sama pakai pakaian. Ya udah dibeliin mah ya sampai sekarang alhamdulillah nggak
surup-surupan lagi enggak. Dari yang abang tahu nih bang, pernah ada nggak sih bang yang digangguin sampai sakit? Banyak. Ya kayak ngelihat ular yang ada mahkotanya langsung kesurupan tuh. Langsung lari ke orang pinter, itu banyak kayak gitu. Kata orang-orang pinter mah yang menguasai mah ya itu. Yang ular itu ya? Iya, yang sebagian ular, sebagian orang itu yang menguasai daerah sini mah. Tapi kayak warga di sini nih kayak suka ngasih sesuatu nggak sih ke sosok ular itu biar nggak diganggu gitu? Ya itu mah tergantung kepercayaan masing-masing. Iya. Cuman ada juga sih bang, ada juga yang setiap kayak malam Jumat bikin kayak sajen-sajen gitu. Ditaruh di mana bang? Ya itu mah kadang-kadang di kamar sendiri, di rumah, di dalam rumah gitu, baca-baca doa. Oke. Supaya dia ya jangan ganggu keluarga dia. Itu kan keyakinan dia mungkin kayak gitu, punya keyakinan. Ada yang enggak juga gitu. Cuman ada juga yang sebagian kayak gitu, ada juga. Iya. Suka nyoba begitu. Kerasukan kayak macan kayak gitu, sampai sakit kan banyak gitu. Banyak orang kayak gitu. Sampai dibawa ke rumah sakit, kalau menurut medis kan normal katanya. Bawa lagi pulang, diobatin di kampung, banyak itu kayak gitu. Teman-teman saya sendiri yang cerita sama saya di sini, yang sering cerita tuh ya, yang gangguin tuh ya ular. Ya kayak ular separuh manusia, separuh ular, itu yang sering ganggu daerah sini. Ya kebanyakan ya itu bang. Ya apa? Yang orang asain kan di sini ya itu yang sebagian ular, cuman titik jelasnya gitu. Yang sering-sering nampaknya teman saya cerita sama saya yang udah pernah ngelihat pohon bambu ono pas tanjakan itu angkernya mah. Selain kita mengulas tentang kejadian mistis yang ada di Bantar Gebang ini, kita juga mencoba untuk mengulas kehidupan yang ada di sana. Dan ada hal menarik yang kita temukan di Bantar Gebang setelah kita berbincang dengan warga sekitar soal kehidupan mereka. Ternyata, menurut mereka, hidup di Bantar Gebang lebih menguntungkan secara ekonomi daripada hidup di kampung asal mereka. Meski banyak di luar sana yang berpendapat kalau di lingkungan sekitar Bantar Gebang ini tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Dan begitu juga dengan Ibu Nul yang juga lebih memilih hidup di Bantar Gebang daripada di kampung asalnya. Walaupun banyak orang-orang yang memandang sebelah mata kehidupan warga di Bantar Gebang. Kalau di sini saya jalan 4 tahun. Kalau di sono saya hampir 25 tahun dah. Berarti 30 tahun mam di sini saya. Udah kenyang banget mah susah. Kenapa bisa tinggal di sekitaran tempat pembuangan ini bu? Ya kalau di kampung apa taunya tani doang. Kalau tani itu kita kalau nyawah di orang kota jadinya kehabisan modal mulu, jadinya malang baik, nggak toko bagian gitu dah. Nggak toko bagian, utang mulu digedein. Tuh. Jadi ada buangan sampah di sini. Tuh katanya bagian dah nyari-nyari yang penting halal kita. Nah itu di situ saya. Dari anak masih kelas SD, masih umur segini-gini tuh anak saya yang ini tua. Apa sekarang udah punya anak 4 di sini, dapat 2, saya beranakan di sini namanya di Bantar Gebang di sampah ya. Iya. Tuh lama udah. Kalau ibu berarti di sini kerjanya sebagai apa? Lah sebagai milih, tempo-tempo nyari saya. Kalau nggak ada pilihan di rumah nyari kresek, nyari mainan, apa aja yang disyukurin jadi duit. Tuh, ya kalau sebulan ya orang saya ngebosin ya, ada anak buah berempat. Ya mungkin masih dapat 6 juta. Itu namanya bayarnya anak buah apaan. Paling cita, sisanya paling ya 1 juta gitu nyari saya getol gitu. Apaan sekarang aja ekonominya mahal banget apaan. Iya. Berarti abang ke daerah sini udah dari tahun berapa bang? Tahun 2007. 2007 ya? Iya, tahun 2007. Saya kerja di Bulog, beli-beliin barang bang. Kayak macam logam gitu, nium kayak gitu. Keliling aja, keliling-keliling sekitar ini. Kalau pengalaman-pengalaman di Bulog ya banyak sih cerita-cerita temen. Kayak tempat-tempat angker kayak gitu.
cerita-cerita temen banyak yang nyeritain. Kayak daerah sini di tikungan sini nih banyak temen cerita yang nemuin apa separuh ular, separuh manusia gitu. Ada di sini. Makanya dulu kan di sini jam 12 malam tuh udah nggak ada yang berani lewat daerah sini, tanjakan ini. Angker semuanya di situ. Kalau untuk saya pribadi sih belum pernah ngelihat nampak. Cuman banyak kalau teman-teman ya yang cerita-cerita masalah daerah sini, bukan di sini doang sih. Angker ya sekitaran Bulog itu emang banyak. Sebelum dibangun rumah-rumah ini, tadinya ini apa, Bu? Lah ini pohon pisang banyak dong sini nih, banyak gebar nih. Lah ini saya tempatin kayak pohon tebu, gitu keras, kayak pohon tebu aja, cuman kecil-kecil. Gitu kita nyabutinnya apa keras banget, beberapa hari seminggu saya tuh nyabutin rumput mulu. Ya penuh rumput ke tinggi-tinggi gitu, maksudnya tinggi dah. Kagak ada gubuk-gubisan 1G, ada di depan doang ono tuh rombongan ono. Di sini mah ditakutin orang. Terus emang takutin orang, tempat gituan semua banyak. Dulu aja di sini kan mau pindah ke sini, saya ikut nebang-nebang di sini kan sama orang tua tuh jangan asal-asalan katanya. Harus pakai hitung-hitungan dulu, orang tua masuk ke sini aja dulu. Ya saking angker-angkernya di sini kan nggak langsung ke sini dulu. Semacam pakai sajen-sajen gitu untuk mindahin makhluk-makhluk gaibnya gitu biar nggak ganggu dulu waktu mau pindah ke sini aja. Kalau nggak salah itu pas tanjakan tuh, pas tanjakan itu iya, pas ada pohon-pohon bambu kecil tuh situ. Ya orang paling angker di situ. Pokoknya dari jam 12 tuh, dari jam 11 kalau dulu nggak ada yang berani lewat situ, nggak ada. Kejadian mistis tidak hanya terjadi di sekitar lingkungan Bantar Gebang, tapi beberapa kejadian mistis juga terjadi di area tumpukan sampah yang dialami oleh beberapa pekerja pengais sampah daur ulang yang ada di sana. Beberapa pekerja di sana juga sering menemukan benda-benda pusaka seperti keris, cincin, dan lainnya, yang dimana para pekerja ini terkena dampak ketika mereka mencoba menyimpan benda tersebut. Dan seperti yang di awal kita sempat bahas soal penemuan mayat oleh warga sekitar, ternyata narasumber kita, Pak Denny, juga pernah punya pengalaman saat menemukan potongan tubuh manusia. Dan beliau cerita setelah kejadian itu, dia bermimpi didatangi oleh seseorang yang meminta potongan tubuh yang beliau temukan disatukan kembali oleh potongan tubuh lainnya. Dari cerita dari teman abang atau abang sendiri ketika lagi nyari di atas tuh, itu pernah digangguin nggak sih bang pas lagi nyari? Kalau digangguin secara nampak kasat mata ketemu begini enggak ya. Cuman kalau kayak digangguin nih lagi kerja ada yang narik rinjang, perasaan doang itu nggak tahu. Tapi malam Jumat orang-orang nggak ada yang berani di situ nyari, saya doang berdua. Saya sempet sampai jatuh ke belakang tuh ya, perasaan tuh ada yang narik kerinjang, cuman pas nyelinguk nggak ada. Nah, pas saya ngomong sama Bang Gowok, mendingan lu mah katanya ditarik doang, gua mah dipindahin katanya, karung gua dipindahin katanya, kata teman saya tuh. Saya juga sempet kaget, cuman ya kalau orang mah mungkin balik ya, kalau orang mah mungkin pada pulang, yang jelas yang itu aja nggak pada berangkat kan yang biasa ini. Cuman ya rasa penasaran saya makin ini gitu, makin penasaran. Terus aja saya mah tiap malam nyari, tapi nggak pernah nampak ke saya mah, cuman ya malah teman-teman yang pada cerita ganti malamnya tuh teman-teman. Ya beginilah katanya. Ya kalau ada aja sih, kalau lagi nyari tempo-tempo pingsan ya. Tuh tempo-tempo mulut bermuruh, tapi ketulungan. Kalau di buangan udah semua begitu. Anak saya aja lagi ngebeko, keluar darah pemuncrat, darah kaki kaos ini udah kayak orang dipotong ya, basah semua. Kata bapaknya, "Dek lu kerja ngapa itu? Kaos apa pada berdarah kayak gitu, berantem." Kalau berantem katanya terparahin sama abang. Bukan kena gituan, kena orang kiriman. Oh, kiriman telu. Diobatin sama saya ya, sama orang bisa di sini malam-malam. Jam 11-an dah. Masih sedang dekat materahat, pintain nama Ustad
Tuh katanya anuan orang, kiriman orang. Nah, terus lagi belum juga waras tuh ya. Pak Ujang sini, orang dari Cirebon. Bisa juga begitu juga sama. Lah sama ponakan saya, sama-sama kena anu gituan juga angin. Tapi alhamdulillah tuh waras anak saya sampai sekarang. Lagi ngebeko, jam 11 malam darah muncrat aja gitu. Dari hidung, dari mulut kayak orang dipotong aja. Katanya itu anu gaib. Anuan orang kiriman dah. Sering banyak yang terjadi di sampah begitu. Ini kan abang kerja di atas ya bang ya, nyari ya? Iya, Abang pernah nemuin barang-barang yang nggak biasa nggak sih bang? pernah. Kalau itu sering saya. Itu apa aja bang barangnya? Ya kayak macam kata orang tua mah jimat-jimat kayak gitu ya. Kayak keris, macam batu ali kayak gitu. Sering saya. Bahkan pernah saya sendiri nemu batu ali, terus dimimpiin kedatangan kakek-kakek tuh. Saya nggak mau pegang, saya kasih teman saya. Dapat 3 hari istri teman saya tuh yang dikasih batu ngebalikin istrinya ke saya. Katanya suami saya kenapa dikasih batu ini? Ya nggak apa-apa, kata saya, orang dapat nemu ini batunya juga. Enggak, katanya sakit-sakitan mulu mulai nemu batu ini. Ya saya ambil lagi, sampai sekarang ada batunya, cuman saya kasihin sama orang tua, dibawa ke kampung. Saya kasihin orang tua, orang saya juga nggak ini sih, takut ke badan saya juga gitu. Kayak macam keris, kayak ikat pinggang yang banyak kalimah-kalimah Arabnya begitu, sering nemu kayak gitu. Ya ada yang sebagian ada yang saya simpan, ya saya bawa gitu, sebagian ada yang saya kasihin ke orang. Kalau nemu begituan langsung kadang-kadang saya langsung nanya sama orang tua, apa ini? Kalau dipegang saya nggak apa-apa, apa kira-kiranya bakal jadi penyakit ke keluarga apa ke saya? Kalau kata orang tua, udah kasih orang, saya kasih orang. Ini kan di dekat kita kan ada pohon nih bang ya? Kalau ini menurut abang gimana bang? Serem nggak nih di pohon ini? Ya lumayan ini. Kalau malam, teman saya sendiri di sini pernah nemu keris di sini, di bawah pohon ini. Waktu itu saya ada 5 orang mah di sini nih, habis maghrib malam Jumat di sini lagi muat barang ya, lagi muat barang waktu itu. Pas teman saya tuh yang satu melihat sesuatu keluar dari bawah pohon, keluar katanya, keluar sendiri, keris. Di pohon ini tuh ada penunggunya nggak sih bang? Kalau kata orang-orang? Kata aki-aki mah yang jelas aki-aki yang di sini ya, aki-aki yang di sini tuh. Baru-baru kemarin aja nemu kodok tapi berlumuran darah. Kodok tapi berlumuran darah, kodok itu. Tapi nggak cacat nggak apa, tapi berlumuran darah kodok itu. Loncat-loncat di sini. Berapa orang, bukan 1 orang doang yang lihat, bukan banyak. Cuman kebetulan saya lagi nggak ada, pas pagi-pagi pulang. Orang-orang pada cerita, lu malam kemana? Emang kenapa sih? Malam nemu kodok, katanya loncat-loncat dari bawah pohon berlumuran darah, katanya. Berceceran darahnya katanya. Terus diapain ya? Nggak diapa-apain, orang hilang nggak jelas begitu aja katanya kodoknya. Dari sini, datangnya dari sini. Berapa orang? Banyak yang lihat sih. Oh banyak? Banyak yang lihat, iya. Ya berarti kan benar-benar ini di pohon ini gitu. Salah satunya kan teman saya jelas nemu keris kan di sini keluar dari bawah pohon. Ya ini di pohon ini yang saya ceritain tadi tuh, yang saya ceritain teman saya nemu keris tuh dari bawah. Terus kodok yang berlumuran darah tuh kan sampai loncat-loncat ke sini, ya ini dari pohon ini nih, yang saya ceritain tadi. Itu posisinya jam berapa? Ya malam jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Tapi waktu temu keris mah teman saya masih sore, habis maghrib. Oh gitu? Habis maghrib, soalnya itu mah ada saya sih. Ada saya. Dia ngambil dari situ, keluar dari bawah pohon itu percis. Langsung dilihatin sama saya. Ini gua katanya nemu ini. Keluar dari bawah pohon itu katanya. Kerisnya kemana itu? Kayaknya masih ada di dia. Masih ada? Kayaknya disimpan, dirawat sama dia. Rencong, ada orang saya aja punya boleh nemu banyak. Keris sulah. Ada orang, kata orang pinter, ada di saya. Ada isian jimatnya nggak? Ya mungkin katanya ada orangnya. Ada yang banyak yang sering nemu
batu delima. Kalau ditaruh di air putih jadi merah ada. Orang-orang yang kerja di atas Iya. itu nemu kayak mayat atau kayak potongan tubuh sendiri. Itu dari abang sama teman-teman abang pernah ada yang nemu nggak sih bang? Ada juga sih mayat-mayat begitu ya, banyak sih bang sebenarnya mah. Saya sendiri juga bagian bukan nemu mayat juga pernah nemu lah, salah satu sebagian tubuh orang tuh pernah nemu juga di dalam bungkusan. Rata-rata orang nemu tuh di dalam plastik hitam, sablon tuh, sablon hitam yang rata-rata itu. Kadang-kadang kan pas dibuka tuh dikira apa ya, pas dibuka tuh ya itu ya paling langsung dikubur bang, diamanin, dikubur, diurus lah sama warga sini. Kalau dimimpiin mah ya pernah, waktu saya nemu itu aja mintanya di mimpinya minta dibalikin, minta disatuin. Ya di dalam mimpi saya kan saya ketemunya cuman sebagian, sedangkan kamu sebagian lagi di mana? Saya kan di dalam mimpi kan ngomong gitu. Ada salah satu temen ya habis kena kecelakaan, cuman bukan di sini kecelakaannya, di luar ini gitu. Itu sorenya habis nganterin musik box ke kontrakan saya, malamnya dia jalan-jalan ya kecelakaan. Biasa nyarinya kan bareng sama saya, ya orang sorenya kan masih bareng-bareng ya di sini. Pas malamnya kejadian, makanya orang kan banyak yang nggak percaya dia nggak ada. Katanya sih ketemu ngobrol, ada. Ketemu katanya, saya mau ngobrol. Kamu yang kecelakaan itu ya? Ketemu sama dia ngobrol katanya. Pas jelas-jelas udah tahu bener bahwa dia nggak ada tuh. Udah sampai pada kayak loncat-loncat gitu, kayak orang keinian, takutan. Beneran dia nggak ada. Kemarin saya ngobrol jam segini katanya. Ya orang kejadiannya juga jam segini, berarti kan waktu pas ngobrol tuh udah nggak ada itu temen saya itu. Biasa tidur di kamar saya itu padahal. Orang sore jam 5 nganterin musik box ke kontrakan saya. Malam mangsa sekitar jam 12 malam kan kejadian dia. Ketika teman abang nih disamperin sama almarhum, ngasih pesan gitu nggak? Atau ngobrol biasa aja? Ngobrol, biasa ngobrol gimana temen aja katanya. Orang nanya, lu mau kerja nggak malam? Katanya, iya kerja. Ya udah gua juga kerja. Padahal posisi itu udah nggak ada. Dia itu nggak tahu tuh, yang diajak ngobrol tuh nggak tahu bahwa dia itu udah nggak ada. Pas dia tahu, ketemu teman-teman kumpul bahwa dia udah nggak adanya jam sekian, dia ngobrol jam sekian, udah sampai ngerangkul-rangkul temen itu, ketakutan orangnya. Oke, mungkin cukup untuk video telusur kali ini, dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat atau kejadian viral yang mau kita bahas di channel telusur ini, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Telusur pamit.